Siapa sangka jamur kotor tak berguna justru menyelamatkan jutaan manusia. Bayangkan sebuah dunia di mana goresan kecil berakibat amputasi, atau bahkan hanya demam bisa berakibat pada kematian. Infeksi bakteri adalah pembunuh nomor satu pada saat itu, dan dokter hanya bisa menonton tanpa daya dan upaya. Tapi, sebuah kecerobohan di sebuah laboratorium di London justru mengubah segalanya selamanya. Ia adalah Alexander Fleming, seorang ahli bakteriologi asal Skotlandia yang bekerja di laboratorium di St. Mary's Hospital, London. Kisah bermula pada bulan September 1928 ketika Fleming baru saja kembali dari liburan musim panas. Saat itu ia sedang membereskan tumpukan cawan petri di laboratoriumnya yang berisi bakteri Staphylococcus, yaitu bakteri yang sangat berbahaya, dan menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Ia menyadari ada satu cawan petri terkontaminasi oleh jamur. Tapi anehnya, di sekeliling jamur itu bakteri-bakterinya lenyap atau tidak tumbuh. Lalu ia segera mengidentifikasi dan menemukan bahwa jamur itu menghasilkan zat kimia yang bisa membunuh bakteri. Jamur itu adalah Penicillium notatum. Dia menamakan zat itu penisilin. Tapi ada masalah besar. Fleming adalah seorang ahli bakteri, bukan ahli kimia. Ia kesulitan memurnikan zat ini agar bisa digunakan pada manusia. Meskipun Fleming mempublikasikan penemuan penisilin di British Journal of Experimental Pathology pada tahun 1929, komunitas ilmiah pada saat itu awalnya kurang antusias dengan karyanya, dan akhirnya sempat terbengkalai sampai 10 tahun. Sedikit titik terang mulai terlihat pada tahun 1939 ketika dua ilmuwan dari Universitas Oxford, Howard Florey dan Ernst Chain membaca artikel Fleming dan tertarik untuk ikut dalam pengembangan. Dengan bantuan tim ilmuwan dan peralatan yang dirakit sendiri, mereka akhirnya berhasil memurnikan zat penicillin. Pada tahun 1940, uji coba pertama dilakukan pada beberapa ekor tikus, dan terbukti bisa melindungi tikus tersebut dari infeksi mematikan. Kemudian pada tahun 1941 dilakukan uji coba kedua kepada manusia. Ia adalah seorang polisi berusia 43 tahun, Albert Alexander, menjadi orang pertama penerima penisilin. Ia mengalami infeksi yang mengancam jiwa, dengan abses besar yang menyerang mata, wajah, dan paru-parunya. Penisilin disuntikkan dan dalam beberapa hari ia pulih dengan luar biasa. Namun, persediaan obat yang tidak mencukupi menyebabkan ia meninggal beberapa hari setelahnya, dan gagasan muncul untuk memproduksi penisilin secara massal. Karena kondisi sulit saat masa Perang Dunia Kedua masih berkecamuk, membuat produksi penisilin secara industri menjadi sulit. Florey menyadari bahwa produksi penisilin dalam skala besar tidak mungkin dilakukan di Inggris, di mana industri kimia sepenuhnya terserap dalam upaya perang. Florey dan rekan lainnya bernama Norman Hitley melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk melihat apakah mereka dapat menarik minat industri farmasi Amerika dalam upaya memproduksi penisilin dalam skala besar. Dan benar saja, ilmuwan dan perusahaan farmasi Amerika antusias untuk mengembangkan penisilin. Prosesnya berjalan lancar berkat kerjasama beberapa ilmuwan gabungan dari kedua negara. Pada Maret 1942 adalah uji coba klinis sukses sepenuhnya kepada seorang pasien sipil bernama Ann Miller yang menderita septikemia atau keracunan darah. Ia berhasil sembuh total dengan penisilin buatan Amerika tersebut tahun 1943.
Saat Perang Dunia Kedua pecah, kebutuhan akan obat ini meledak. Penisilin mulai diproduksi massal di Amerika, dan setahun setelahnya jutaan dosis telah tersedia untuk tentara sekutu. Tepat bulan Maret 1944, fasilitas produksi penisilin skala besar pertama di dunia dibuka oleh Pfizer, perusahaan farmasi asal Amerika. Setelah Perang Dunia II berakhir, tepatnya Maret 1945, penisilin tersedia bebas di apotek-apotek Amerika dan Inggris sebagai obat resep. Berkat Fleming, Florey, dan Chain, angka harapan hidup manusia meningkat drastis. Penyakit seperti pneumonia, sifilis, dan meningitis yang dulunya mematikan tiba-tiba bisa disembuhkan dengan sekali suntik atau minum pil. Pada tahun yang sama, yaitu 1945, mereka bertiga menerima Nobel Kedokteran dalam bidang fisiologi atau kedokteran. Penisilin tidak hanya mengakhiri era di mana luka kecil bisa menyebabkan kematian, tetapi juga fondasi bagi seluruh industri antibiotik modern. Kisah penisilin mengajarkan kita bahwa penemuan yang paling revolusioner seringkali lahir dari tempat yang paling tidak terduga. So, jangan pernah berhenti mengamati sekelilingmu. Solusi untuk masalah besar mungkin tersembunyi di balik detail kecil yang terabaikan. Jadi teman-teman, jangan pernah remehkan detail sekecil apapun. Jaga pikiranmu tetap terbuka dan matamu tetap tajam. Karena penemuan hebat berikutnya mungkin saja berada di atas mejamu.